Didi, kamu ngapain hari ini? Kita ketemuan di Ritz-Carlton Hotel yuk. Aku sedang pengen refreshing. Tapi kalau tiba-tiba kamu pengen pulang, pasti aku antar. Mau ya? Bobby berkata dengan penuh rayu. Ia ingin Didi mengabulkan permintaannya kali ini. Didi langsung tersenyum, membayangkan raut wajah Bobby saat mengucapkan kata-kata penuh bujuk mesra itu. Oke Bob, aku ikut saja. Tapi apa nggak sayang buang-buang uang? Jawab Didi mesra. Didi sayang, aku cari uang untuk membuat hati senang juga. Lagi pula aku juga nggak sering berpoya-poya kok. Jawab Bobby dengan nada was-was. Ia takut Didi akan menolak ajakannya. Oke deh, terserah kamu aja sayang. Akhirnya Didi mau memenuhi ajakan Bobby. Wajah Bobby pun langsung menjadi berseri-seri. Dengan sigap, ia segera putar balik dan memacu mobilnya menuju lingkar Mega Kuningan. Sesampainya di sana, Bobby memesan sebuah penthouse dengan pemandangan menghadap Jalan Casablanca. Pada pukul 6 sore seperti ini, langit bernuansa jingga kebiruan. Panorama Jakarta pasti terlihat lebih indah. Tak lama kemudian, Didi berhasil menyusulnya di Ritz-Carlton. Penampilannya terlihat lebih santai dengan kemeja warna putih bersih, celana jeans, dan sepasang sepatu pantolan. Dalam hati, Bobby mengagumi penampilan pria pujaannya pada sore itu. Ia menyambut kedatangan Didi dengan penuh kehangatan. Namun, ekspresi Didi menampakkan kekhawatiran. Semula Bobby berharap akan mendapatkan sebuah kecupan, tapi ternyata Didi hanya menepuk pundaknya dengan pelan. Ada apa lagi? Bobby pun mengajak Didi menawarkan diri untuk membuatkan kopi untuknya. Ia tidak ingin melihat Didi terlalu tegang. Sambil mengaduk kopinya, diam-diam Bobby mencuri pandang ke arah Didi yang sedang asik memainkan remote televisi. Saluran televisi di kamar itu digantinya berkali-kali tanpa sempat dilihatnya. Entah apa sebenarnya yang ingin dia tonton. Tampak jelas kegelisahan Didi belum sirna. Atau apakah Didi mulai berpikiran negatif karena berada di dalam satu kamar hotel dengan aku? Gumam Bobby dalam hati. Di, kopinya mau pakai krim atau enggak? Tanya Bobby yang berusaha membuat suasana lebih santai. Enggak usah Bob, jawab Didi singkat. Didi masih belum bisa menikmati sore itu bersamanya. Lalu ia berjalan menuju jendela dan menyebabkan gorden bernuansa coklat keemasan di kamar hotel tersebut. Ia meletakkan 2 buah cangkir kopi yang telah diseduhnya di atas meja bulat kecil dekat jendela. Ia ingin menikmati terbenamnya matahari dengan duduk santai di depan jendela kamar. Bobby pun mengajak Didi bergabung bersamanya. Didi, sini duduk dekat aku ya. Bobby berusaha membujuk Didi agar mau duduk di sampingnya. Kamu jangan jauh-jauh dari aku dong, kata Bobby seraya melemparkan lirikan mata menggemaskan. Rupanya usaha Bobby kali ini berhasil. Didi mulai melangkahkan kaki mendekatinya. Bobby, aku ingin minta maaf sama kamu atas kejadian di Bali, ucap Didi dengan penuh penyesalan. Tiba-tiba saja tangannya menarik tubuh Bobby dan memeluknya. Bobby tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya saat mendapatkan perlakuan seperti itu. Jantungnya serasa mau meloncat keluar. Tapi ia berusaha menutupinya dan menikmati pelukan hangat Didi. Jujur, Bobby sangat menikmati momen-momen seperti ini. Matanya bisa dengan leluasa memandangi bulu-bulu halus yang tumbuh di dada Didi yang bidang dan kekar. Bulu-bulu halus itu tampak menggodanya, mengintip dari balik kemeja putih yang dikenakan Didi. Tanpa Bobby sadari, ternyata Didi memperhatikan seluruh gerak-gerik Bobby. Namun ia hanya tersenyum dan membiarkan Bobby menikmati pemandangan eksotis di depan matanya. Rasa sayang Didi kembali muncul dan secara spontan tangannya mulai mengelus kepala Bobby dengan mesra. Mungkin sebenarnya aku yang salah, Didi. Aku tidak menyadari bila ternyata kamu tidak suka pergi bareng aku.
ujar Bobby memecah keheningan di antara mereka. Jemari Bobby mulai menelusuri bulu halus yang tumbuh lebat di dada Didi. Kamu gak boleh ngomong gitu lagi. Sebenarnya aku selalu pengen dekat sama kamu. Aku selalu mikirin kamu. Tapi aku bingung harus bersikap seperti apa. Aku sendiri masih bingung dengan perasaan ini. Aku malu, apalagi kamu adalah temanku sejak kecil. Tapi mulai malam ini, ada tempat khusus untuk kamu dalam hatiku. Didi tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia justru meraih wajah Bobby mendekati wajahnya. Tanpa diduga, Didi langsung membeli bibir Bobby dengan bibirnya. Kehidupan Didi sangat posesif dan intens. Bobby yang semula kaget dengan reaksi Didi yang sangat agresif dan tak sanggup menolak keinginannya. Ia membiarkan Didi mengendalikan situasi. Sesekali Bobby melancarkan jembalasan yang tak kalah menggerakkan. Keduanya mulai terlena dalam damai yang membuat seluruh kuduk merinding. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah Didi benar-benar telah menyerah kepadaku? Gumam Bobby berulang-ulang. Tapi ia tak sempat memikirkan itu semua, karena gerakan Didi semakin ganas. Hingga akhirnya Bobby hanya bisa pasrah dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Dia mengikuti semua permainan yang dilakukan Didi kepadanya. Bobby, kenapa kamu tidak menamparku ketika aku memaki-maki kamu di Bali? Tanya Didi tak lama setelah keduanya terbaring dengan perasaan rileks di ranjang hotel. Mendengar pertanyaan Didi barusan, Bobby hanya menanggapinya dengan senyum. Ia menengadahkan wajahnya dan memandangi wajah Didi dengan seksama. Akhirnya, bola mata elang itu jatuh dalam genggamannya. Didi telah jadi miliknya mulai hari ini. Sifat kita sangat berbeda, Di. Kamu bagaikan api yang selalu berkobar. Bila aku menyemburkan minyak ke arahmu, pasti kamu akan terbakar habis tak bersisa. Gelak tawa mereka membahana seolah mampu memecahkan dinding kamar hotel itu. Apa yang kamu katakan sebenarnya masuk akal, apalagi bagi orang yang tidak bisa mengerti keadaanku. Dan aku bisa mengerti mengapa kamu bicara seperti itu, ungkap Bobby seraya mengelus dada Didi dengan gerakan lembut. Terus, mengapa kamu tidak mengajakku bercinta sekarang? Kalimat Didi tadi bagaikan aliran listrik yang menyengat jantung Bobby. Mata Bobby tampak berbinar, menyadari bahwa Didi telah membuka hatinya. Ia menatap mata elang Didi yang bersinar teduh dengan penuh cinta. Terus terang aku gak mau tergesa-gesa. Aku ingin kita menjalaninya dengan hati-hati. Melewatkan waktu bersama kamu seperti saat ini saja sudah membuatku sangat bahagia. Usai menyelesaikan kalimatnya, giliran Bobby yang melayangkan ciuman mesra ke pipi Didi. Mereka pun kembali larut dalam pelukan dan ciuman yang membuat keduanya sama-sama terlena. Setelah saling selama berusaha, Didi mengendaranya dan kembali. Sambil mengecing bajunya, Didi memandang Bobby yang tertidur lelap di atas ranjang. Sikap dan perhatian kamu lebih mulia dari perempuan manapun yang pernah kutemui. Percayalah sayang, aku akan selalu mencintai kamu. Aku tidak akan bisa berbagi dengan siapapun atau jatuh cinta kepada siapapun lagi selain kamu, bisik Didi dengan mesra. Didi mendaratkan sebuah kecupan ringan di kening Bobby. Bobby mendengarkan semua perkataan Didi dengan hati berbunga-bunga. Senyumnya mengembang saat Didi mengungkapkan isi hatinya. Sesaat kemudian ia sengaja menarik lengan Didi dan mengajaknya kembali ke tempat tidur. Tak kuasa menolak ajakan Bobby, Didi pun kembali menghampiri Bobby. Mereka kembali menegakkan cinta dari balik selim. Didi meluk dengan erat hingga Bobby bisa merasakan dirinya. Ia merasa menjadi makhluk paling saat berada dalam Didi. Sensasinya luar biasa. Cukup lama Bobby tidak merasakan saat ini. Tanpa diduga, Didi ternyata juga merasakan hal yang sama. Ia bahkan tidak bisa mendapatkan sensasi ketika bersama Intan. Sikap Bobby yang sangat sabar membuat Didi merasa nyaman. Bobby tahu benar bagaimana bagian dari tubuhnya
Engnya selalu menyala saat bila melihat wajah polos Bobby saat mata terpejam. Didi makin terbakar. Gila memang. Didi pun tak habis pikir bagaimana ia bisa jatuh dalam pelukan sahabat kecilnya sendiri. Dalam hati Didi mengakui Bobby memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh istrinya. Ia mempunyai jiwa melayani, demikian pula saat mereka berdua. Bobby selalu berusaha melayani Dodi, berbeda dengan Intan istrinya yang maunya selalu saja. Berbeda dengan Intan yang cenderung dingin, ia bahkan tak lagi menghargai keberadaannya dikala bisnis Didi mulai gulung tikar. Karena merasa nyaman menghabiskan waktu bersama Bobby, Didi urung pulang ke rumah malam itu. Ia masih ingin sehari itu bersama Bobby dan melupakan segala beban hidup yang menghimpitnya. Meski merasa sangat bahagia, Didi tetap menyimpan perasaan bersalah, terlebih ketika Didi mengingat kembali kedua putri kecilnya. Aku mencintai kedua putriku, tapi aku tidak bisa menemukan lagi kebahagiaan bersama Intan. Aku merasa sangat bersalah dengan kondisi ini, sayang. Pujar Didi seraya membelai kepala Bobby. Bob, kamu gak menyesal kan? Kita baru bertemu lagi setelah aku bersama Intan. Aku gak mau kamu berpikir aku akan memperlakukan kamu dengan buruk. Kamu sudah mendapatkan cintaku sekarang, melebihi cinta pada istriku sendiri. Aku takut kamu terbebani oleh keadaanku sekarang karena keberadaan Intan, Prita, dan Laura. Tapi aku harap kamu tidak akan lari dari kenyataan yang sebenarnya. Didi terus berbicara tanpa henti. Bobby hanya terdiam dan berusaha mencerna setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Bobby, aku janji tidak akan pernah mengabaikan kamu. Percayalah sayang, suatu hari nanti kita akan bersama. Aku akan mengumpulkan uang dan membuat kamu bahagia. Aku tahu kamu memang sudah nggak membutuhkan apa-apa lagi. Tapi aku tetap ingin membahagiakan kamu dengan jerih payahku sendiri. Tutur Didi sambil mendekap tubuh Bobby lebih erat lagi. Ia mulai melancarkan jembatnya di leher dan membuat Bobby menggigil. Didi, kamu harus tetap berlaku adil sama istrimu, apalagi terhadap kedua anakmu. Aku sama sekali tidak menginginkan keluargamu hancur hanya karena kehadiranku dalam hidupmu. Aku akan selalu berdoa agar keluargamu utuh, seutuh hatiku untuk kamu sayang. Percayalah Didi, aku manusia dewasa. Aku punya cara berpikir dan cara bercinta yang berbeda. Bukan seperti anak remaja yang baru mengenal cinta. Ucap Bobby dengan penuh perasaan. Bobby bisa memahami kekhawatiran Didi. Hari ini banyak hal baru yang telah ia lakukan dan membuatnya sedikit gamang. Didi mau memadu kasih dengannya tentu saja muncul dari dalam lubuk hatinya. Namun ketika semua itu usai, Didi pun harus kembali pada dunia nyata. Ia seorang suami dengan 2 orang anak perempuan yang masih kecil. Mereka semua masih membutuhkan sosok Didi sebagai seorang ayah dan suami. Dan Bobby tidak bisa merenggut semua itu secara tiba-tiba. Ia tak ingin menyakiti keluarga Didi dengan hubungan mereka. Kamu jangan pernah mencoba bertindak tidak adil terhadap orang yang kamu cintai, terutama keluargamu. Karena itu bisa menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Cinta yang baik pasti akan memahami semua kekurangan dan kelebihan pasangannya. Dan itu akan timbul tidak dalam waktu yang singkat sayang. Kamu sudah mengenal istrimu selama 10 tahun dan pasti kamu memahaminya dengan baik. Jadi cobalah untuk menerimanya. Kata-kata Bobby tertanam dengan kuat dalam benak Didi. Ia mengagumi sikap Bobby yang tak ingin merusak hubungannya dengan Intan dan kedua putrinya. Kedewasaan pola pikir Bobby membuat Didi makin jatuh cinta padanya. Hal itu semakin membuat Bobby terlihat sebagai sosok paling seksi di matanya. Tiba-tiba saja rasanya menjadi gembira dan Bobby bisa melihat itu meletup-letup dari sorot mata Didi. Akhirnya mereka melewatkan malam itu dengan berbagi kasih dengan tulus. Dari mana saja kamu? Bentak Intan saat membukakan pintu rumah pada pukul 2 dini hari. Suami macam apa sih kamu? Tidak bertanggung jawab. Apa kamu kira aku bahagia dengan perkawinan ini?
Apa kamu kira aku tidak tahu kamu memarahi bapakku? Apapun boleh kamu lakukan, tapi jangan sekali-kali kamu berkata buruk pada orang tuaku. Intan sepertinya sudah tak bisa mengendalikan emosinya saat mengetahui Didi baru pulang ke rumah menjelang subuh. Seharian ia menunggu kepulangan suaminya, namun tak satu kabar pun datang dari Didi. Ia tak habis pikir kemana saja Didi pergi sepanjang malam itu. Ketika rasa penat dan jenuh telah menghampiri, Intan tak bisa mengontrol emosi dan ucapannya. Ubun-ubunnya terasa semakin panas ketika melihat Didi tak bergeming. Dengan langkah santai, Didi masuk ke rumah dan menuju kamar mandi. Ia sudah tak peduli dengan segala ucapan istrinya. Semua itu sudah tak penting lagi. Ia sudah menemukan seseorang yang bisa menjadi tempatnya berlabuh. Heidi, aku bukan radio rusak yang bisa seenaknya nggak kamu gubris. Mau kamu apa sih sekarang? Intan kembali menyerangnya saat sebelum Didi masuk ke kamar mandi. Kamu sudah tidak penting lagi dalam hidupku, ujar Didi dengan santai tapi tegas. Tangan Didi menyingkirkan tangan Intan yang menghalanginya menuju kamar mandi dengan kasar. Wajah Intan merah padam menghadapi tingkah laku suaminya. Ia tidak menyangka Didi bisa membalas tindakannya dengan kasar. Sementara itu, emosi Didi ikut terpancing karena sikap Intan yang membabi buta. Apa kamu kira aku nggak pengen muntah dengan segala kelakuan kamu? Yang bisa kamu lakukan hanya bergosip dengan tetangga, lalu pulang dan marah-marah nggak karuan. Bukankah aku sudah cukup sabar menghadapi sikap kamu? Makan dan minum untukku saja kamu sudah nggak peduli. Lalu untuk apa aku memberikan kamu sesuatu yang lebih? Dan perlu kamu tahu bahwa aku keluar untuk mencari uang agar aku bisa beli susu buat anakku, bisa menyekolahkan mereka dengan baik. Volume suara Didi makin tinggi, matanya menatap Intan dengan sorot tajam dan dingin. Oke, yang penting buat kamu hanya anak-anak, silakan ambil mereka. Kurasa kamu sudah nggak butuh aku lagi, terserah kamu aja. Intan sudah mulai kehilangan kesabarannya. Wajahnya semakin memerah karena menahan emosi dan tangis pada saat yang bersamaan. Ia merasa tak sanggup lagi bersitegang dengan Didi. Tak ada gunanya lagi. Sekian lama ia berharap kondisi rumah tangganya akan membaik. Tapi sekian lama itu pula pertengkaran demi pertengkaran selalu mewarnai kehidupannya. Terkadang ia membayangkan kalau saja Prita dan Laura belum ada di dunia ini, mungkin akan mudah baginya untuk pergi meninggalkan Didi, meninggalkan semua permasalahan yang membebaninya. Intan seringkali merasa tak mampu lagi menanggungnya. Seandainya saja ia bisa pergi. Kamu memang istri yang tidak tahu diri, bisanya cuma melawan suami. Cukup sudah, tidak ada yang bisa diharapkan dari rumah tangga kita. Didi berteriak sambil membanting pintu kamar mandi di depan wajah Intan. Intan tak bergeming saat pintu kamar mandi terbanting dengan cukup keras. Matanya menatap kepergian Didi dengan pandangan nanar. Ia sudah berubah. Laki-laki yang dinikahinya 10 tahun silam telah berubah menjadi sosok yang berbeda. Tapi Intan sendiri merasakan dirinya pun ikut berubah. Ia seringkali merasa tak mengenali dirinya sendiri. Kerasnya kehidupan ibu kota ternyata tak mudah untuk mereka hadapi berdua. Baik Didi maupun Intan telah berubah menjadi sosok yang asing satu dengan yang lain. Setiap kali pertengkaran mereka berakhir, Intan hanya bisa menatap wajahnya di cermin rias di kamarnya dengan mata berkaca-kaca. Namun, bayangan yang dilihatnya di kaca bukanlah sosok perempuan yang tampak kuyu karena gurat-gurat kesedihan yang menghimpitnya. Perempuan yang dilihatnya di kaca itu adalah sosok seorang ibu yang sangat bahagia dengan kehidupan rumah tangganya. Perempuan yang melewatkan hari-harinya dengan senyum dan tawa bersama anak-anak serta suami tercinta. Tiba-tiba sebuah senyum terukir di bibir Intan. Derita batinnya seolah buyar kala ia menatap cermin itu. Pertengkaran hebat antara Intan dan Didi ternyata membuat putri sulung mereka terbangun. Rupanya, Prita mendengar perang mulut kedua orang tuanya. Tidur Prita terganggu ketika mendengar suara ayah ibunya yang saling berteriak. Ia pun keluar dari kamar dan menyaksikan ketegangan yang terjadi. Gadis cilik itu shock.
Ia tak mengerti mengapa ayah ibunya saling memaki. Hati Prita terguncang melihat semua itu. Diam-diam ia masuk kembali ke kamar dan menumpahkan kegundahan hatinya dengan menangis di atas bantal. Seandainya Didi dan Intan sadar kerusakan jiwa yang telah mereka lakukan. Setelah selesai mencuci wajahnya, Didi memutuskan untuk tidur di sofa ruang tamu malam itu. Ia masuk kamar tidur hanya untuk mengambil bantal dan selimut. Ketika tubuhnya sudah rebah di atas sofa, Didi baru menyadari kepalanya terasa sangat pening. Dunianya seolah berputar-putar tak karuan. Ingin rasanya ia kembali memeluk Bobby saat itu juga. Didi jenuh menghadapi pertengkaran demi pertengkaran dengan Intan. Nyaris setiap hari mereka selalu terlibat adu mulut. Semua itu sangat melelahkan fisik dan mentalnya. Intan semakin tak terkendali. Awal mula masalah ini datang ketika perekonomian rumah tangga mereka terpuruk. Satu persatu kontrak Didi mengalami kegagalan. Imbasnya, Intan jadi sering menuntutnya untuk bekerja lebih keras lagi. Namun ia tidak bisa memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Didi. Akhirnya, Didi merasa harus menghadapi beban itu seorang diri. Didi merasa gagal. Ia tak tahu akan membawa biduk rumah tangganya ke arah mana. Rumah tangga yang mereka jalani selama 10 tahun seolah berada di ujung tanduk, rapuh. Didi tak yakin masih memiliki cukup kekuatan untuk menjalani hari-harinya bersama Intan. Namun bayang-bayang wajah Prita dan Laura membuat Didi masih berusaha untuk tetap bertahan. Ia tak ingin masa depan kedua putrinya hancur gara-gara kelemahan hatinya. Keduanya merupakan harta tak ternilai bagi Didi. Jarum jam dinding mulai merayap menuju angka 3. Pukul 3 dini hari, Didi tak kunjung berhasil memejamkan matanya. Ia mencoba melupakan pertengkarannya dengan Intan. Tiba-tiba saja Didi teringat peristiwa yang telah dilaluinya bersama Bobby. Segera saja ia melayangkan sebuah pesan untuk Bobby yang mungkin telah tidur dengan lelap di kamar hotel. Mata Bobby masih terasa berat ketika ia mencoba membaca pesan yang masuk ke ponselnya. Dalam keremangan malam ia membuka pesannya dan membaca isinya dengan mata terpicing. Dari Didi. Rasa bahagia tiada tara kembali mengguyur hatinya. Sayang, jangan pernah tinggalin aku ya. I love you. Tanpa menunggu lebih lama, Bobby segera membalas pesan dari Didi. Kamu belum tidur sayang. Jangan begadang ya. Kamu segera tidur dong. Tenang aja, aku gak akan pernah ninggalin kamu, oke? Love you, bye. Setelah memencet tombol send, Bobby kembali tertidur pulas dan meneruskan mimpi indahnya. Semenit setelah pesan dari Bobby masuk, Didi membacanya sampai 2 kali. Ia mencoba memahami makna pesan Bobby. Kesannya kurang antusias bila dibandingkan dengan pesan yang dikirimnya. Hatinya kecut, tapi langsung ditepisnya perasaan itu. Bobby tidak salah, dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi padaku, pikir Didi. Dia mencoba memejamkan matanya yang mulai terasa berat karena kantuk. Pesan dari Bobby tadi sedikit meringankan bebannya. Tak lama kemudian, Didi pun tertidur dan mencoba melupakan sejenak segala persoalan hidupnya. Pukul 6 pagi, Didi terbangun oleh suara gaduh di dapur. Dengan langkah berat, Didi kembali beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Ia tak ingin kedua putrinya tahu orang tuanya sedang bermasalah. Didi harus mengantar Prita berangkat ke sekolah pagi ini. Namun sebelum pergi, Didi menyempatkan diri mengirim sebuah pesan lagi untuk Bobby. Morning cintaku, I miss you so much. Didi tersenyum sendiri ketika di layar ponselnya tertera tulisan pesan terkirim. Ia yakin di seberang sana Bobby pun akan tersenyum bahagia saat membaca pesan yang telah dikirimnya.
Dan memang benar, pesan yang dikirim Didi seolah menjadi vitamin bagi Bobby untuk memulai aktivitasnya pagi itu. Pesan dari Didi ia baca berulang kali seraya mengingat kembali kemesraan yang telah mereka jalin semalam. Bobby bahkan berandai-andai Didi membisikkan kata-kata itu langsung di telinganya. Ah, apa yang telah mereka lalui semalam begitu indah. Terkadang Bobby masih merasa tak percaya ia berhasil meluluhkan hati Didi semalam. Ia tak bisa melupakan detik demi detik yang mereka lalui di Ritz-Carlton Hotel. Sambil bersiul gembira, Bobby memacu mobilnya menuju kantor. Bayangan tubuh Didi yang tegap dan keras kembali menanar di pelupuk mata Bobby. Apakah hati seseorang bisa berubah sedemikian cepat? Berulang kali Bobby mencoba mencari jawaban dari pertanyaan itu. Seperti keraguan mengganggu pikirannya. Ia masih belum bisa percaya sepenuhnya Didi benar-benar berubah. Bobby didera ketakutan bila apa yang ia alami hanya mimpi indah yang berlangsung sesaat. Ia trauma bila harus jatuh lagi dalam luka yang sama. Luka hati akibat perasaan cinta yang terlalu menggebu-gebu. Namun ketakutan Bobby langsung lenyap ketika ia tiba di kantornya. Setumpuk pekerjaan telah menantinya di kantor. Ia harus memusatkan tenaga dan pikirannya untuk menyelesaikan pekerjaannya pada hari itu. Masalah yang menyangkut Didi harus ia singkirkan sejenak. Bobby berjanji dalam hati akan meluangkan waktu untuk mengirim Didi pesan pada saat makan siang. Semburat warna jingga menghiasi langit Jakarta ketika Bobby mengemudikan mobilnya keluar dari areal parkir kantor. Bobby ingin melewatkan sore itu dengan santai tanpa orang lain. Seharian penuh perhatiannya tersita oleh pekerjaan yang tak kunjung selesai. Ia membutuhkan sedikit waktu untuk berpikir dan mencari solusi atas kekhawatiran yang mengganjal hatinya. Berpikir sambil menyetir adalah salah satu cara ampuh dalam mencari jalan keluar masalahnya. Bobby banyak mendapatkan ide-ide cemerlang ketika ia menyetir sendirian, tanpa tujuan yang jelas. Roda mobilnya akan melintasi jalan-jalan ibu kota, membelah kemacetan yang tiada habisnya dengan tenang. Raut wajah Bobby tiba-tiba mengeras. Ia masih terlena oleh kejadian semalam bersama Didi di hotel. Tapi itu adalah sebuah awal yang membuatnya takut dan cemas. Ia teringat Harry. Harry selalu hadir di saat pikirannya kalut. Dan Harry lah yang mendorongnya untuk membuang jauh-jauh gengsi dan egonya. Berkat saran Harry juga, ia berhasil mendapatkan cinta Didi. Didi, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Batin Bobby berulang-ulang. Bobby kembali teringat oleh sosok Harry yang selalu memanjakannya. Ia selalu menerima dirinya dalam kondisi apapun. Ia selalu ada ketika Bobby sedang sedih. Dia juga menjadi tumpuan dalam mencari jalan keluar ketika pikirannya sedang kalut. Pria itu juga satu-satunya orang yang selalu menunjukkan keseriusan dalam membina hubungan. Keyakinan Bobby mulai goyah ketika membandingkan Didi dengan Harry. Oh, mengapa aku jadi ragu? Aku harus jujur pada diriku sendiri. Dan tak seharusnya aku mendustai keduanya. Tapi Bobby bertekad untuk segera menjatuhkan pilihannya. Satu hal yang Bobby sadari sepenuhnya, ia mencari sebuah cinta yang tulus, cinta tanpa pamrih.